Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Alfian Nurjakia atau di dalam acara Jurnal KPID News. Berita pertama pada hari ini terkait KPID Jawa Barat melakukan kolaborasi pengawasan semesta dengan berbagai pihak. Hal ini demi menjunjung konten siaran yang lebih baik ke depannya. Langsung saja kita simak liputannya. Dalam melaksanakan pengawasan semesta, KPID Jawa Barat melakukan kolaborasi. Pengawasan semesta tersebut mempertahankan apa yang telah direncanakan pada tahun 2021. Dalam hal ini, Ketua KPID Jawa Barat Adiana Slamet menyampaikan bahwa setiap pihak dirangkul untuk melihat masalah penyiaran. Sudah kami rangkul semua untuk coba sama-sama melihat bahwa masalah penyiaran itu bukan masalah remeh-temeh, tapi masalah penyiaran itu sama aja dengan saya interpretasikan itu national security atau keamanan nasional. KPID Jawa Barat dengan melakukan kolaborasi pengawasan semesta terhadap masyarakat, berharap seluruh masyarakat untuk aktif dalam mengawasi isi-isi siaran. Alfian Nurjakia Atorit dari Bandung melaporkan. Baik pemirsa, Indonesia saat ini akan melakukan peralihan dari analog ke digital. Peralihan ini akan berakhir pada tanggal 2 November 2022 nanti. Namun, apakah masyarakat sudah mengetahui hal ini? Mari kita simak liputannya. Pemirsa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang klaster penyiaran, sebentar lagi kita akan menghadapi ASO, Analog Switch Off atau peralihan dari TV analog ke TV digital. Mendengar kata digital mungkin sudah tidak asing karena banyak sekali edukasi dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah mengenai TV digital dan juga program ASO ini. Terlebih di Jawa Barat sendiri, per tanggal 30 April 2022 nanti akan menyetop tayangan TV analog di 12 wilayahnya. Lalu apakah masyarakat mengetahui apa itu TV digital? Yuk kita cari tahu. Tahu gak apa itu TV digital? TV digital, TV baru, keluaran baru yang nyakit. Tahu gak apa itu TV digital? TV yang ada TBS-nya bukan? Oh iya. Apa itu TV digital? Tidak tahu. TV digital itu kalau nggak salah tuh TV yang pakai gelombang atau modulasinya tuh secara digital, bukan sih? Betul sekali, TV digital merupakan jenis televisi yang menggunakan modulasi digital dan sistem komprehensi untuk menyiarkan sinyal, gambar, suara, dan data ke pesawat televisi. Digital bukan berarti TV tersebut berbasis internet dan berbayar. TV digital dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara gratis, asalkan TV yang kita miliki dilengkapi STB. Perangkat STB sendiri dapat dibeli langsung oleh masyarakat, dan masyarakat yang kurang mampu juga akan menerima bantuan STB gratis dari pemerintah. Lalu, apa kelebihan dan keuntungan TV digital? Bersih ya, suaranya lebih jernih, teknologinya lebih canggih. Jadi sebenarnya perangkat TV sekarang pun bisa, walaupun belum bisa menangkap siaran digital asal memakai STB, namanya set top box, seperti receiver ya atau decoder yang kemudian dikonekkan dari antena. STB itu sebenarnya bisa ada early warning system, jadi peringatan dini untuk bencana alam. Banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan ketika beralih pada saluran TV digital sesuai penjelasan dari Ketua KPID Jabar Dr. Adiana Slamet. Mulai dari kualitas suara dan gambar yang tersaji baik dan jernih, STB yang tersedia sangat canggih, dengan dilengkapi warning sistem peringatan dini bencana alam, serta keuntungan dari migrasi TV juga dapat menopang industri kreatif di bidang digitalisasi. Bagaimana? Sudah siap beralih ke TV digital? Dari KPID Jawa Barat, Siti Barkah melaporkan. Baik pemirsa, kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami di Jurnal KPID News. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, baik di pusat maupun di daerah provinsi, adalah lembaga negara independen di bidang penyiaran yang berdiri atas amanat Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002.
Kehadirannya merupakan wujud peran serta masyarakat yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat di bidang penyiaran. Kewenangan utamanya adalah mengatur penyiaran, baik televisi maupun radio yang menggunakan frekuensi publik. Kewenangan pengaturan atau regulasi itu diwujudkan dalam bentuk P3SPS atau Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Kembali lagi dengan jurnal KPID News. Berita kali ini datang dari KPID Jawa Barat yang mengadakan simulasi pemasangan set-top box. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang bingung mengenai TV digital. Mari kita lihat informasi selengkapnya. Bertempat di stasiun TV SMTV Sumedang, KPID Jawa Barat menggelar acara simulasi mengenai bagaimana cara memasang set-top box. Set-top box adalah perangkat tambahan yang dipakai untuk menangkap sinyal digital pada TV tabung yang belum mempunyai sistem digital. Dengan dipasangnya alat ini, maka televisi tabung Anda tidak perlu dibuang, melainkan bisa langsung menangkap siaran televisi digital dengan gambar yang bersih, suara yang jernih, dan teknologi yang canggih. Bagi KPID Jawa Barat, simulasi pemasangan set-top box merupakan salah satu cara untuk mensosialisasikan matinya TV analog yang akan dimulai pada 30 April 2022 mendatang. Secara bertahap, TV analog terestrial akan bermigrasi ke TV digital, dan secara nasional, TV analog akan mati total pada 2 November 2022. Bagi KPID Jawa Barat, simulasi ini juga sekaligus ingin memastikan masyarakat menerima informasi sesuai dengan haknya. Acara ini digelar bersamaan dengan literasi media bertajuk Cerdas Bermedia Menyongsong ASO atau Analog Switch Off. Tampil sebagai pembicara yaitu Syaifur Rahman Ahmad, Komisioner KPID Jawa Barat, Almadina Rahmaniar, dosen Ilmu Komunikasi FISIP Unpas, serta pembicara kunci anggota DPRD Jawa Barat, Dr. Abdi Yuhana. Acara ini juga dihadiri Ketua KPID Jawa Barat, Dr. Adiana Slamet, dan dibuka Kadis Kominfo Jawa Barat Dr. Ika Mardia. Nurliana Amelia melaporkan. Pemirsa, analog switch off atau ASO bukanlah sekedar perubahan, namun terdapat banyak benefit atau urgensi di dalamnya. Langsung saja kita simak liputannya. Pemirsa, Ketua KPID Jawa Barat Adiana Slamet mengungkapkan bahwa terdapat beberapa benefit dan implikasi dalam analog switch off. Salah satunya adalah penambahan stasiun televisi yang membutuhkan lebih banyak konten kreator. Langsung saja kita simak liputannya. Bahwa ketika kita ngomong ekosistem, analog switch off ini paling tidak ada beberapa implikasi. Yang pertama, yang paling sederhana implikasinya itu adalah penambahan stasiun televisi. Jadi penambahan stasiun televisi ini berarti dibutuhkannya, tadi sudah disinggung oleh Pak Gilang, dibutuhkannya konten-konten kreator. Tidak mungkin stasiun televisi yang kemudian sekarang ada, yang existing maupun yang baru, itu memenuhi program isi siarannya tanpa di-backup. Ini lagi-lagi tanpa di-backup terutama oleh kalangan kampus dan konten kreator. Maka dari itu sebenarnya ketika kita bicara benefit dari analog switch off ini misalkan atau urgensi dari analog switch off ini ada dua perspektif. Perspektif pertama yaitu industri kreatif di bidang penyiaran yang memakai frekuensi, karena tadi penambahan stasiun televisi baru dibutuhkannya konten-konten kreator, production house, dan yang lain-lain. Lalu perspektif yang kedua, karena dividen kelebihan frekuensi itu adalah 112 MHz, ini akan mendorong industri kreatif di bidang OTT atau over the top, yang kemudian akan berimplikasi pada kecepatan internet, yang kemudian berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi. Ketika memberikan sambutan dalam acara workshop jurnalisme pasca ASO di Tasikmalaya, Adiana Slamet juga menjelaskan bahwa nantinya di stasiun TV akan ada spesifikasi program seperti edukasi, berita, kebudayaan, politik, dan lain sebagainya.
Ini menjadi tantangan kita semua untuk melakukan terobosan-terobosan membangun ekosistem penyiaran pasca analog switch off atau digital switch on. Amira Nadasipa melaporkan. Selanjutnya datang dari sepasang selebriti yang menggelar acara pernikahan yang disiarkan di televisi selama kurang lebih 7 jam. Hal ini dapat mengganggu frekuensi publik. Lalu bagaimana tanggapan KPID Jawa Barat terkait hal tersebut? Mari kita simak. Pernikahan selebritis kerap menjadi sorotan publik. Setidaknya beberapa bulan kebelakang, ada 2 pasangan selebritis yang pernikahannya menjadi konsumsi publik, seperti diantaranya ada Atta Aurel dan Lesti Bilar. Kemudian bagaimana tanggapan KPID Jawa Barat mengenai hal tersebut? Saya terima nikah dan kawinnya Lestiani binti Enang. Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat, Roni Tabroni, menanggapi tayangan pernikahan selebritis yang disiarkan di televisi lokal. Roni menjelaskan bahwa konteks siaran pernikahan selebritis itu menyalahgunakan frekuensi publik demi kepentingan pribadi. Hal tersebut disampaikan oleh Roni ketika diwawancarai di kantor KPID Jawa Barat pada tanggal 21 Februari 2022. Pernikahan artis itu konteksnya itu kan penyalahgunaan frekuensi publik untuk kepentingan pribadi. Dalam regulasi sangat jelas ditegaskan bahwa frekuensi ini milik publik dan harus dikembalikan kepada publik dalam bentuk siaran sesuai dengan kepentingan publiknya. Jadi kalau ada yang menggunakan untuk kepentingan pribadinya, maka itu penyalahgunaan, apalagi dengan menggunakan rentang waktu yang sangat lama ya. Ini kan pelanggaran yang sangat jelas ya. Dan KPID selama ini ya itu selalu melakukan teguran-teguran. Nah, karena induk jaringan ini ada di pusat di Jakarta gitu ya, maka kita selalu bersuratnya itu ke KPI pusat. Pihak KPID Jawa Barat menegaskan bahwa siaran pernikahan selebritis merupakan pelanggaran yang sangat jelas dan KPID Jawa Barat selalu memberikan teguran. Namun karena induk jaringan televisi yang menyiarkan tayangan pernikahan berada di Jakarta, KPID Jawa Barat harus melakukan koordinasi terlebih dahulu ke KPI pusat untuk melayangkan teguran. Demikian informasi yang dapat disampaikan, saya Tiara Suci dari Bandung, Jawa Barat, melaporkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang regulasi dalam membuat konten. Namun kita harus jeda sejenak terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Jurnal KPID News. Pengawasan semesta dilakukan mengingat di Jawa Barat terdapat 437 lembaga penyiaran baik televisi maupun radio, sehingga diperlukan keterlibatan semua pihak untuk ikut mengawasi isi siaran dan mendorong lembaga penyiaran mentaati pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS agar terwujud siaran yang sehat dan bermartabat. Tersebar pula konten-konten yang positif dan inspiratif. Jika masyarakat mendapati konten siaran yang tidak sesuai dengan etika penyiaran, maka dapat melaporkannya ke KPID Jawa Barat. Adapun sanksi-sanksi yang diberikan dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu, pembatasan durasi dan waktu siaran, denda administratif, pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu, tidak diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. Kembali lagi dengan Jurnal KPID News, pemirsa, setiap konten yang disiarkan perlu berdasar atas undang-undang yang berlaku. Pentingnya kita memahami regulasi membuat konten. Mari kita simak tanggapan KPID Jawa Barat. Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet, menjadi pembicara dalam pelatihan jurnalis TV Desa pada 27 Januari 2022 di Hotel Asrilia, setelah sebelumnya meresmikan peluncuran TV Desa di Hotel Papandayan. Dalam kesempatan kali ini, Adiana Slamet menyampaikan materi kepada tim TV Desa yang dihadiri oleh 5 desa, yaitu Bandung, Garut, Subang, Bogor, dan Cirebon. Mengenai literasi media, khususnya memberikan penyuluhan mengenai apa yang harus dihindari dalam pembuatan konten, serta pemahaman regulasi ketika pembuatan konten. Adiana Slamet mengatakan, hal ini karena literasi media menjadi salah satu hal yang urgensi ketika tim TV Desa membuat konten.
Kenapa kemudian literasi media gitu ya, supaya paham operasi media dengan benar itu seperti apa, membikin konten itu seperti apa, kan gitu ya, yang melanggar regulasi itu seperti apa, yang tidak melanggar regulasi itu seperti apa. Adiana Slamet berpesan agar 5 desa yang hadir hari ini dapat lebih mempelajari mengenai regulasi dan berharap menjadi motor penggerak untuk TV desa berjalan dengan baik. Yulianti Fauzia melaporkan. Berita selanjutnya datang dari KPID Jawa Barat yang melaporkan kegiatan mereka selama kurun waktu setahun berjalan, meliputi kegiatan bidang kelembagaan yang menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, kegiatan infrastruktur penyiaran, dan kegiatan pemantauan atau pengawasan isi siaran. Mari kita simak liputannya. Untuk pertama kali, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat melaporkan kegiatannya ke Komisi 1 DPRD Jawa Barat pada Jumat 28 Januari 2022. Laporan ini mengenai kegiatan selama setahun perjalanan meliputi kegiatan bidang kelembagaan yang menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, kegiatan infrastruktur penyiaran, dan kegiatan pemantauan atau pengawasan isi siaran. Sidang pertemuan dengan Komisi 1 DPRD Jawa Barat dipimpin Sekretaris Komisi 1 Sadar Muslihat. Dihadiri anggota Komisi 1 Muhammad Sitkon, Ahab Syihabuddin, Yosa Oktora, Arif Hamid, Ketua Komisi 1 Bedi Budiman, dan Ketua KPID Jabar Adiana Slamet. Dalam laporannya, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat Adiana Slamet menyampaikan peningkatan SDM itu ke lembaga penyiaran kurang lebih 5 kali karena keterbatasan KPID Jawa Barat SDM maupun teknologinya. Maka kita membangun pengawasan semesta terhadap publik untuk sama-sama mengawasi program isi siaran yang kemudian kita mempunyai wadah yang namanya PIS Jawa Barat atau bisa disebut pengawasan isi siaran. Dan kemudian pada tahun 2021 ini PIS sudah di 5 titik itu deklarasi di Ciamis, chapter Unpas, chapter UIN, chapter IPNU, dan chapter IPM. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Jawa Barat dalam kesimpulan akhirnya setelah mendengar laporan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat menyampaikan apresiasi terhadap kinerja KPID Jawa Barat, walaupun ada hal-hal yang memang terus dipertahankan dan dilakukan. Pihak DPRD pun merasa informasi-informasi dan kegiatan dari KPID sangat terasa dan menjadi tambahan ilmu. Dari KPID, Putri Mutiarani melaporkan. Ya pemirsa, itulah tadi berita terakhir kita. Tetaplah bijak dalam memilih konten, pahami regulasi, serta ikut terlibat dalam pengawasan semesta. Saya Alpia Nurjakia atau Rin beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi.